Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad unik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleksi yang sebagian besarnya sekitar 90-97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Andriansyah dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan minyak bumi dan paksi-paksi dan kegunaannya. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut praksi-praksi. Dan di sini praksi-praksi dan kegunaannya. Praksi yang pertama yaitu gas. Kegunaannya adalah bahan baku dari liquid petroleum gas LPG yang biasa kita gunakan untuk kompor gas. Praksi yang kedua, nafta. Kegunaannya digunakan sebagai opelin, perengkah uap, dan pelarut non-polar dalam proses industri. Praksi yang ketiga, gasolin atau bensin. Kegunaan biasa digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor, mobil, dan mesin-mesin ringan. Praksi yang keempat, minyak tanah atau kerosin. Kegunaannya banyak digunakan sebagai bahan bakar minyak lampu dan kompor minyak. Praksi yang kelima, solar atau diesel. Kegunaannya digunakan sebagai bahan bakar mobil, alat berat, dan mesin-mesin berat. Praksi yang keenam, pelumas. Kegunaannya sebagai bahan pencegah keasuan. Yang ketujuh, parafin. Kegunaan digunakan sebagai bahan baku lilin, korek api, dan teknologi pengawetan buah. Praksi yang kedelapan, residu. Kegunaannya untuk digunakan sebagai aspal atau bahan baku dalam pembuatan jalan raya, bahan bakar boiler, mesin pembangkit uap, dan bahan pelapis anti bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Said Kamaluddin dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan materi tentang mutu bensin. Bensin adalah salah satu praktisi minyak bumi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bensin
tersusun atas alkana rantai lurus berupa N-heptana dan rantai bercabang yaitu isoktana. Semakin banyak komponen isoktana, maka semakin tinggi angka oktan, yang artinya semakin bagus mutu bensin tersebut. Jika bensin mempunyai angka oktan 98, artinya bensin tersebut mengandung 98% isoktana dan 2% N-heptana. Angka oktan untuk berbagai jenis bensin. 1. Premium memiliki angka oktan 88, artinya mengandung isoktana dan 12% N-heptana. Pertalite memiliki angka oktan 90, artinya mengandung 90% isoktana dan 10% N-heptana. Pertamax memiliki angka oktan 92, artinya mengandung 90% isoktana dan 8% N-heptana. Pertamax Plus memiliki angka oktan 95, artinya mengandung 90% isoktana dan 5% N-heptana. Jika pembakaran yang terjadi tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya gangguan gerakan piston pada mesin dan akan menimbulkan suara ketukan konsling. Angka oktan dapat dinilai dengan menambahkan zat adiktif yaitu TEL. Tetraethylen memiliki rumus kimia Pb(C2H5)(4). Cara ini efektif, tetapi dampak dari hasil pembakarannya dapat mengendap di mesin. 2. MTBE adalah singkatan dari methyl triethyl ether. MTBE tidak mengandung timbal seperti TEL, tetapi MTBE memiliki potensi mencemari lingkungan karena mikroorganisme sulit mengurainya. C. Etanol. Etanol ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan TEL dan MTBE, sebab etanol mengandung timbal dan bisa diuraikan oleh mikroorganisme sehingga tidak mencemari udara ataupun lingkungan sekitar. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah, kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan dan lingkungan. Gas buang dari knalpot kendaraan bukan hanya akan mengotori lingkungan, tapi juga udara yang Anda hirup. Kondisi ini membuat dampak pembakaran bahan bakar yang cukup mengerikan bagi kesehatan, mulai dari mengakibatkan gangguan pernapasan hingga kematian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sedikitnya 7 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan polusi udara. Selain itu, polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia, mulai dari tingkat rendah hingga serius. Gangguan kesehatan tingkat rendah itu antara lain berupa iritasi mata, hidung dan mulut, penurunan stamina, pusing atau sakit kepala. Ketika Anda sering menghirup gas beracun akibat tingginya polusi udara, bukan tidak mungkin masalah kesehatan yang lebih serius akan terjadi. Dampak pembakaran bahan bakar tingkat tinggi itu ialah penyakit pernapasan dan paru-paru, misalnya asma, penurunan fungsi paru-paru, dan kanker paru-paru. Leukemia, yakni kanker darah yang biasanya muncul karena paparan gas lewat saluran pernapasan. Penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Cacat bawaan lahir.